sampai saya nuker uang 100.000 tadi. dan keluarga untuk bersama Allah memerangi riba. Masya Allah, tabarakallah. Untuk nuker kan kembalian Es atau kredit ini carinya? nah itu yang masalahnya masih saya kena juga Asik. makanya terus terang ya. Jadi sekarang mau cash gimana kita uang mana-mana ya, anu kan nggak surplus kan? Kalau surplus di cash, Ya mudah-mudahan makanya kalau bukan untuk kenalan tapi memang untuk iya operasional kan untuk kebutuhan bisa. ibaratnya kalau daripada kita sewa kan eman-eman kan, kalau kita kredit Ya sekali sewa saya kalau untuk jalan jualan 200 berapa kali iya kan? Kan Saya uangnya belum ini makanya saya bolak-balik. Bah, ini juga sih bertempur juga batin cuman ini ya kebutuhan. ya karena kita juga sebenarnya kuncinya itu gimana? Tapi kemarin ngambilnya di anu, di leasing atau langsung bank atau dari bank ya? Ini leasing. Leasingnya, leasingnya apa? Di Rawon atau BCA. oh anu BCA Finance. Kenapa nggak langsung BCA-nya saja? Nggak ke finance-nya langsung ke BCA-nya gitu nggak? Enggak dari ini dari apa? Dari dealernya Dari diarahkan ke dealer, BCA diarahkan ke Finance. Harusnya kalau mau lebih enak ya, lebih enak itu malah langsung pengajuannya ke BCA aja. Itu lebih ringan, terus lebih ketika Mang Alek pun terjadi keterlambatan atau bagaimana, itu nggak seperti tertekan sama finance. Karena kalau finance itu ditekan oleh bank, ya, terus finance kerjasamanya dengan DC kan. Tapi kalau bank itu nggak pakai DC, kecuali orang yang mana DC-nya ya keunggulannya di sana. Tapi kan ada terjadi. Kemarin DP berapa bang? Nah itu kemarin tuh pas lagi memang butuh pas duitnya lagi ada gitu. Pas lagi promo juga kan. Saya tuh udah dapatnya 20 saya. DP 20. DP 20 berapa tahun? 4 tahun? Soal sebelumnya Sadar tuh gini mas, ayo pada belanja di tempat Mang Alek. Kenapa? Karena Mang Alek ada sedekah. Setiap belanja kita pasti ada sedekahnya dia. Nah sedekah dia kan adalah sedekah kita juga. Nah kalau kita menyadari di sana itu, ya. artinya sumber kita menghimpun harta Allah itu kan sangat luas ya. Itu satu. Terus apalagi orang yang ahli zakat, kalau masuk ke bank sedekah uangnya kan jadi lebih melimpah. Orang yang wakaf tunai masuk ke bank sedekah kan jadi lebih melimpah. Orang yang hibah harta jadi melimpah, benar nggak? Artinya kalau uang di bank sedekah itu sudah melimpah, makanya kan nggak perlu pengajuan kredit ke sana kan, benar nggak? Kan tinggal ajukan aja kredit, pinjam aja ke bank sedekah kan. Nah dengan keberlimpahan harta Allah ini yang selama ini yang harta Allah melimpah ini kan nggak pernah ada yang dipinjamkan, benar nggak? Dari Basnas nggak ada yang pinjamnya, dari Lazismu nggak ada yang pinjamnya, dari Lazismu nggak ada yang pinjamnya. Bahkan mereka biarkan uangnya masih di bank. Ya, nah di bank kita pinjam kan? Itu kan logikanya sebenarnya begini, Mang Alek pas banyak uang, dibukalah deposito, simpan uang katakanlah 100 miliar. Giliran Mang Alek butuh uang, Mang Alek menjaminkan depositonya pinjam. Kan uang Mang Alek sendiri, ya kan? Ngasih bunga sama itu. Nah inilah yang terjadi, kita sebagai umat Islam, harta kita masukkan deposito, akhirnya kita pinjam dengan sistem riba. Semua umat manusia karena riba itu dilarang. Ahli kitab, tetapi yang paling pokok ditekankan di sini itu adalah umat Muslim. Karena para pelaku riba, pemakan riba, terus peminjam riba, pemberi makan riba,
pencatat dan 2 saksinya itu masih banyak dari umat muslim. Ya, termasuk bank syariah, termasuk BPR syariah, termasuk BMT gitu. Kenapa? Kata Nabi apa? Bukan kemiskinan yang kutakutkan, bukan kesusahan yang kutakutkan dari umatku, tetapi apa? Wahan. Wahan itu adalah cinta dunia takut mati. Nah inilah yang mengakibatkan kita adalah bagaikan buih di lautan. Kita tidak punya kekuatan. Buih di lautan kan banyak kan? Islam itu banyak, tetapi dia nggak punya paut, nggak ada kekuatan. Kenapa? Sebabnya apa ya Rasulullah? Wahan. Wahan itu adalah cinta dunia takut mati. Nah pada masa Rasul mana ada cinta dunia orang itu? Ibaratnya mereka lebih mengutamakan saudaranya. Walaupun misalnya nih ada minuman atau apa ya, kita sehaus-hausnya kita, karena kita lihat saudara kita juga haus, saudara kita utamakan dulu. Nah begitulah hebatnya pada masa sahabat itu. Saling tolong menolongnya sangat kuat. Nah kalau sekarang kan enggak, individualis. Ya. Ya kan mereka. Keluarga makan keluarga, Terus anak makan di orang tua. Terus bahkan mereka terlalu egois. Aku dulu yang selamat, aku dulu yang selamat gitu loh. Jadi pola pikirnya masih kayak kepiting. Jadi kalau lihatlah kepiting itu di dalam panci ya. Ketika ada satu kepiting yang berusaha mau naik, pasti kepiting yang bawah narik itu, nggak boleh naik loh, harus turun. Nah begitu jahatnya untuk kepiting tuh. Jadi di manusia itu begitu. Padahal kan seharusnya apa? Kita tuh ketika kita berposisi di dalam satu lembah, maka jangan berpikir bahwa ayo berlomba-lomba untuk naik, jangan. Tetapi ayo cari siapa yang paling memungkinkan untuk bisa naik ke atas. Kita jadilah fondasinya. Harusnya kan begitu, Mang. Ya. Carilah siapa yang punya kecerdasan melebihi rata-rata dan badannya jangan terlalu berat. Hanya itu. Nah, jadi kita topang dia terus sampai dia naik ke atas. Ketika dia udah sampai naik ke atas karena dia cerdas dan dia amanah, dia bisa tujuan utama bisa dia capai, maka otomatis dia akan cari tali. Dia cari fondasi yang kuat untuk bisa menarik yang di bawah. Turunkan tali, naiklah satu persatu. Nah, dalam ilmu bank sedekah apa? Kita semua bisa kok sedekah sampah, bisa kok sedekah beras, bisa kok sedekah barkas, bisa kok sedekah koin. Jangan anggap kamu orang yang paling miskin di dunia dan kamu hanya sebagai penerima sedekah saja. Jangan, nggak boleh begitu cara berpikirnya. Cara berpikir sebagai umat Islam yang benar itu adalah apa? Kita lebih mengutamakan saudara kita. Karena kita pasti Allah yang tolong. Kan gitu harusnya malah. Jadi seolah-olah dakwah bank sedekah itu terlalu fragmental ya. Maksudnya fragmental itu apa? Bank sedekah sudah banyak uang, terus orang itu tertolong oleh bank sedekah. Salah, bukan begitu cara berpikirnya. Kita bersama Allah, ini loh lembaga keuangan yang dimaui Allah tuh polanya harusnya begini, ya kan? Yang selama ini sampah nggak pernah disedekahkan, yuk udah ada nih wadahnya, sampahmu sedekahkanlah. Karena apa? Kebasnas kalau mau sedekah nggak bakal diterima kok, ya kan? Anak yatim kau sedekahkan sama nggak bakal mereka terima. Kan itu. Yang bisa menerima hanya di bank sedekah. Ya tak? Maka sedekahkanlah. Artinya siapa saja yang bisa bersedekah sampah? Anak yatim bisa sedekah sampah nggak? Bisa. Penghafal Al-Quran bisa sedekah sampah? Bisa. Ya kan? Jadi semua orang itu bisa bersedekah sampah untuk memerangi riba. Itu yang perlu digarisbawahi. Untuk memerangi riba bersama Allah. 1 sendok. Ada berapa? Misalnya Mang Alek ada 10, 5 orang. Ya, set. Berapa nanti terkumpul selama 1 pekan atau 1 bulan? Itu baru dari Mang Alek, belum dari keluarga Mang Alek yang lain-lain, ya kan? Satu hari bisa tontonan itu dari beras saja. Kalau orang mau sadar itu. Sekian ton beras itu jangan hanya habis untuk dimakan sama penghafal Al-Quran. Kita terlalu picik dalam berpikirnya. Wah nanti kita dari yang setiap huruf yang dibaca oleh penghafal Al-Quran, bodoh kita. Bukan itu. Setelah selesai dari penghafal Al-Quran, apa jaminannya bahwa dia nanti nggak kena riba? Nggak ada jaminannya. Karena nggak ada lembaga keuangan yang berbasis sedekah. Ya kan? Apa gunanya dia hafal Al-Quran? Al-Quran sudah jelas-jelas melarang riba, tapi dia nggak akan bisa terjamin dia itu terlepas dari riba. Tapi kalau kita, ayo sama-sama, nggak ada istilahnya itu, ada semua harus sama rata. Ayo sedekah memerangi riba bersama Allah. Anak yatim bisa sedekah, fakir miskin bisa sedekah, ustadznya bisa sedekah, semua orang itu bisa sedekah. Kan gitu. Lingkungan otomatis bebas dari sampah, jadi bersih.
terolah menjadi lebih baik, uang bisa jadi ada. Kalau kamu butuh, ibaratnya kita masjid. Kalau nggak ada masjid, kita nggak bisa sholat berjamaah. Maka akhirnya kita buat masjid. Sekarang kita butuh apa? Lembaga keuangan yang berbasis sedekah. Maka ayo disempuyung bareng. Dan jangan pernah berhenti untuk melakukan sedekah mengurangi riba. Itu hanya dari sampah, hanya dari berkas, hanya dari koin, hanya dari beras, ya kan? Kan kita nggak bakal susah itu. Nah, kerjakan itu. Nah, secara otomatis lembaga keuangan ini sudah kuat. Suatu saat ketika kita butuh, misalnya Bang Alek, Bank Sedekah, saya mau pengajuan pembelian mobil. Oke, Bank Sedekah sudah punya dealernya. Ya kan? Mahal, silakan pilih. Ini mobil ada. Beli saja. Selesai. Kalau ditipu apa sih dengan sampahmu? Benar nggak? Mahal ya? Ya kan? Untuk apa sih kami menipu kamu dengan sampahmu? Ya kan? Sedekahkanlah sampahmu. Nggak usah. Sekarang diajarin kita dengan sistem bank sampah. Kan nabung itu sistem bank sampah itu. Terus nanti dikonversikan dengan biaya penjemputan dan segala macam. Terus nanti uangnya nggak pernah menjadi sebuah pertumbuhan, tetapi uangnya hanya habis untuk menjadi kas RT, kas RW, habis itu nanti untuk poya-poya, kalaupun ada dipinjamkan berbasis riba. Benar nggak? Penggunaan di kita nggak habis makan, nggak habis diminum, nggak habis dibuat bangunan, nggak habis operasional, nggak habis dikorupsi. Suatu saat ketika kamu butuh pinjaman, uang sudah ada, enak. Iya kan? Iya, gitu ya. Nah, kemarin-kemarin saya kan sudah bilang, waktu itu kita lumayan banyak kan gitu. Ngomong sudah lumayan banyak. Saya sudah bilang, jangan buru-buru untuk meminjam. Kenapa? Karena kan SOP-nya satu, dia harus paham betul dengan paham betul artinya apa? Dia harus belajar, setelah itu paham, amal. Kalau dia sudah belajar paham sampai pada paham, lalu dia amal dan dia dakwah, berarti dia sudah paham, belajar dulu maksimal. Nah, setelah ini sudah terbukti, terus tinggal dia memenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Kenclangan produktif kan? Nah, kenclangan produktif ini kan minimal dia ada di rumahnya itu 3. Terus kerabatnya semua diajak, ya kan? Ajak semua kerabatnya. Ada 10 kerabatnya, kasih kenclangan 10 di kerabatnya. Ketika itu masuk ke bank sedekah secara otomatis, kan nanti kan ada 3 kenclangan kan Bang kan? Nah, ini angsuran, ini sedekah, ini bagi hasil. Kan gitu. Tapi sumbernya sedekah semua. Artinya ketika misalnya katakanlah ada total semua katakanlah misalnya 15 kenclangan. Kalau 15 kenclangan berarti yang nanti kan ini 5 kenclangan kan? 5 kenclangan kan menjadi angsuran. Artinya kan nggak akan mungkin susah secara keuangan, kita nggak bakal macet gitu. Secara sistem kenclangan yang sudah produktif. Apalagi kalau dia sudah punya usaha produktif. Misalnya kayak Mang Alek, sudah jelas nih ada bayangan bahwa di stadion berdasarkan rekodnya adalah sekian keuntungan, karena ada dapat gambaran. Artinya dari situ kita kan penekanannya tidak boleh bersedekah di angsuran apabila tidak punya kelebihan dari keuntungan usaha, ya kan? Hanya boleh apa? Hanya boleh bersedekah di sini atau di sini. Kalau di angsuran nggak boleh. Tapi kalau sudah punya kelebihan dari keuntungan usaha baru boleh. Tapi selain Mang Alek boleh. Kan gitu. Misalnya Mang Alek punya anak, punya istri. Nah mereka bersedekah sini boleh. Tapi untuk Mang Aleknya kalau nggak punya kelebihan dari keuntungan usaha nggak boleh. Supaya apa? Supaya Mang Alek itu fokusnya adalah apa? Berbisnis dan membahagiakan keluarga. Intinya kan itu. Nah keluarga kalau bahagia kan dia bersedekah di situ nggak apa-apa. Nah sama saja Mang Alek sudah bersedekah. Benar ya? Gitu. Sehingga ini yang perlu kita bangun itu. Dan dari kerabat yang lain, kalau kamu mau ditolong oleh Allah, maka tolonglah. Karena sedekah terbaik di antara kamu adalah bersedekah kepada keluargamu. Kerabat Mang Alek bersedekah masuk ke sini, kan sama saja sebenarnya bersedekah ke Mang Alek, karena masuk angsuran kan? Benar ya? Gitu. Yang selama ini ketika Mang Alek ya kan misalnya Mang Alek punya tambang, terus mau nggak mereka bersedekah untuk bantu Mang Alek untuk mengurangi tambang? Ya kan? Pasti nggak bakal mau. Karena mereka nggak paham ilmu sedekah. Tapi kalau mereka paham sebenarnya Mang Alek dilarang untuk mengambil riba. Udah ini aja kita tolong menolong. Aku berapa sih harga mobil Cherry? 130. Saya pinjamkan 50.
saya pinjamkan 20, saya pinjamkan 30, saya pinjamkan 40. Sampai lah, udah. Nanti gimana cara ngasih? Pakai aja ilmu bank sedekah. Apa susahnya? Harta sedekah, udah diikhlasin aja. Hah? Bukan kita nggak mau ngiklasin, tapi kamu yang nggak mau ikhlas dalam bersedekah ya dong. Nah, iya. Kalau kami itu ikhlas aja ketika kamu sudah pilot nggak bisa apa-apa, bahkan kami bantu lagi loh, kami kasih lagi sebenarnya. Ya toh? Tapi kamu di mana keikhlasanmu untuk bersedekah? Maksudnya itu faktanya Bang Alek. Saya malah kemarin sempat baca di WA tuh ada yang nyecek, Pak Ustadz minta ini. Ini orang nih masuk di grup ini mau cuma minjem duit aja atau gimana nih? Iya banyak macam-macam. Kayak itu kan yang dari Gunung Kidul juga itu Pak Wahid, Pak Wahid, itu, Pak Wahid itu. Jadi dia kan gini, dia tuh butuh modal. Usaha ada isi ulang, dia pernah juga toko material. Saya sudah kasih tahu. Pak Wahid, benar ketika kamu butuh modal untuk dalam usaha itu benar apabila kamu sudah tahu bahwa dengan adanya modal itu kamu bertumbuh. Misal contoh lah, Mangalek udah jalan nih bisnis kuliner, ya kan? Yeah. Selama ini sewa mobil. Daripada uang sewa mobil itu hilang begitu saja, kan lebih baik jadi aset. Yeah. Terus waktu-waktu ketika mau gimana fleksibelnya kan bisa maksimal, benar ya? Yeah. Kan itu. Artinya butuh nggak itu? Butuh. Gitu. Artinya dari situ bisa menghasilkan. Kalau kita masih belum punya gambaran itu, modal itu sebenarnya nggak butuh. Tapi yang butuh itu adalah apa? Satu adalah market. Kan ya? Kalau market sudah terbentuk, jangankan kita cari modal, orang yang ngasih modal gitu. Intinya kan itu. Nah, cara membuat market itu kamu silaturahim, mudah senyum, bangun attitude. Kan itu. Saya ajarkan, tapi keras kepala, bandel. Ilmu lebih utama di atas harta. Kalau ilmu kamu punya, harta kamu dapat. Sudah ajarin, saya japri, saya telepon, saya ini kan. Saya kasih tahu. Modal bank sedekah sekarang sudah tegas, saya bilang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu masih istilahnya selama ada uang, kita masih ada rasa iba, kita pinjemin. Kalau sekarang nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Karena faktanya kalau kita masih tetap ngeyel, kejadian kesalahan kemarin pasti akan terulang kembali. Sekarang walau apa? Penyaringan kedua adalah lihat usaha produktifnya. Usaha produktifnya simpel kok, kita nggak memberatkan. Apa itu? Dalam usahamu, baik itu kamu bekerja ataupun kamu sebagai pengusaha, dari usahamu, kamu harus bisa menyisihkan, istilahnya kamu menabung, itu 10.000 setiap hari. Artinya apa? Kalau kita full hitung selama 30 hari, berarti kamu harus punya tabungan 300.000 setiap bulan. Itu dengan produktif. Nah, penilaian produktif itu adalah penilaian sebagai apa? Sebagai kamu harmonis di dalam keluargamu, harmonis di dalam kerabatmu. Kenapa? Karena kerabatmu juga mau ikut mendakwahkan, mengamalkan ilmu bank sedekah. Bertanya. Karena tidak semua dari pemaparan ilmu bank sedekah itu banyak yang kalian belum tahu, maka bertanya. Nah, kalau kalian nggak tanya, nggak bakal dapat jawaban. Kalau misalnya saya paparkan, nggak bakal semua orang bisa nangkap. Tapi kalau kamu bertanya, otomatis pertanyaanmu itu kan tingkatannya macam-macam. Baik dengan pengalamanmu, baik dengan apa yang ada di dalam kognitifmu, itu pasti akan keluar. Nah, paling tidak pertanyaan itu pasti mendasar. Kalau pertanyaan mendasar, pasti akan bisa diketahui oleh semua orang. Benar? Nah, ini makanya selalu saya kan, ayo bertanya. Alek baca asbabun nuzulnya ya, Mang Alek. Allah dan Rasulnya memerangi riba itu bagaimana kasusnya? Jadi ada dari terah keluarga besar dengan terah keluarga besar pada masanya Nabi kan. Jadi ini suka meminjam uang riba. Ini selaku meminjamkan gitu kan. Nah, setelah di keluarga terah ini itu masuk Islam, kan ayat itu sudah turun tuh, bahwa Allah dan Rasulnya memerangi riba gitu kan. Nah, ini udah nggak mau lagi bayar bunganya nih, ya kan? Ini tetap nuntut. Akhirnya apa yang dilakukan? Gubernur itu diadukan. Si yang Bani Mughirah ini tadi melaporkan kepada gubernur.
bahwa saya tadi saya mau bayar hutang tapi nggak mau bayar bunganya, kan gitu kan. Akhirnya karena gubernurnya itu tadi atau itu tadi belum bisa memutuskan, akhirnya membuat surat itu kepada Nabi. Ini lokasinya Nabi. Apa kata Rasulullah? Terimalah kalau dia beriman, yang ada yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan Allah, maka terimalah. Jika tidak, katakan padanya tantang dengan perang. Harus terima. Kalau nggak mau terima, ya sudah diperangin. Nah, kita seharusnya umat Islam melawan debt collector, melawan sistem riba, harusnya ajak perang mereka kan. Jadi kadang-kadang DC-DC itu ketika saya backup ya, katakanlah misalnya nih, katakanlah misalnya Bang Alek ya, mobil pengen ditarik atau apa gimana, saya berhadapan sama DC-nya gitu. Saya dekatin dulu dengan sesungguhnya kamu tuh agamanya apa? Islam misalnya. Ketika Islam kita sentuh tuh dengan hatinya. Kami dari Bank Sedekah begini. Akhirnya dia melunak, lembut, udah damai, dia nggak ribut, udah bubar. Akhirnya dia menyerah, melapor sama yang adanya kan, finance-nya atau dari banknya, maaf untuk kasus ini saya nggak berani. Jadi banyak tuh dari sama Bank Sedekah itu didawain, mereka pada seperti kena hipnotis itu, seperti kena hidayah gitu kan, wah mati kutu gua ya. Banyak yang kita bela. Nah, waktu ada kasus waktu itu, misalnya kayak Mang Alek ya, mobil mau ditarik tuh, dengan kita backup dengan cara yang baik, banyak DC yang sudah mental. Jadi ada DC yang memang keras. Nah, Mang Alek itu ngambil backup dari yang lain, ya kan? Nah, backup dari yang lain itu diajak kerjasama sama DC-nya, ya kan? Nah, ini disuap. Karena kalau narik mobil itu kan dapat 25 juta. Ya, jadi kita pikir, nah ini pura-puranya bela kan gitu kan. Udah, akhirnya mobil dibawa lah ke markas mereka. Sampai di markas mereka, nggak butuh waktu lama, nanti kita ditarik sama DC-nya. Ini kalau Bank Sedekah mau kayak gitu, Mang Alek, wah lebih banyak lagi uang Bank Sedekah. Tapi nggak, Bank Sedekah itu tujuannya bukan itu. Tujuannya Bank Sedekah itu adalah apa? Ayolah pada sadar. Karena riba ini tadinya kita bersaudara jadi nggak bersaudara, ya kan? Ya, karena riba ini harusnya jangan sampai kita itu mendukung itu. Kita itu jangan cinta dunia dan takut mati. Kita itu tegakkan cinta baik dan benar. Itu sudah berapa banyak yang kita ayo kita sadarkan semua orang. Pick-upnya itu gimana? Nah itu makanya jadi dibuat, katakanlah dinas kebersihan itu sudah pejuang-pejuangnya sudah terbentuk. Nah, itu kita saja kalau disupport oleh pemerintah, kita akan siap kok. Pasti kita siapkan. Volunteer kita, asal fasilitas siap, tempat sudah ada, ya kan? Terus difasilitasi dengan teknologinya, gudangnya difasilitasi dengan transportasinya. Nah, tinggal dikampanyekan, bila perlu buat regulasi undang-undang, barang siapa yang sampahnya dibuang, kan itu, maka kenakan undang-undang. Maka sampah harus apa? Sedekahi. Gitu ya. Memang begitu hukumnya. Jadi makanya hadis riwayat Ahmad itu menyebutkan barang siapa yang ditolong oleh Allah, maka tolonglah hamba Allah. Ya gitu. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, kita ini harus egois. Tolong aja hamba Allah, pasti Allah kita tolong kita kok. Karena kerjaan Allah kita ambil. Intinya gitu, Alek. Jadi kerjakan itu. Dan kalau Mang Alek adalah hutangnya uang, maka sedekahnya harus uang. Jadi, lunaskan hutang. Dan dari situ Mang Alek bisa berwasilah dengan amalannya Mang Alek. Kata misalnya, setiap sholat, mau ya Allah terimalah taubat aku dari transaksi riba yang telah dibuat. Dan terimalah taubat aku dengan berwasilah amalanku yang kemarin ya Allah. Kan itu, dengan berwasilah ya Allah telah lunas hutang si fulan, telah lunas hutang si fulan, telah lunas hutang si fulan. Ya Allah Engkau yang Maha Tahu, aku pun lebih banyak hutang. Ya Allah Engkau yang melunaskan aku. Sudah, intinya begitu saja. Nanti dari jalan apapun Allah kasih. Tiba-tiba ada yang order untuk lunas dalam 1 hari, selesai. Iya kan? Bisa saja, ya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Yang penting kita bertakwa. Dan Bang Alek misalnya, katakanlah langsung aja lapor, ya Allah, kekhawatiranku, ketakutanku dengan ajalku yang tidak tahu ya Allah. Maka sebelum ajalku, lebih baik aku memohon ya Allah dalam 1 bulan ini lunaskan ya Allah.
Nah gitu aja, nggak usah jangan tunggu Saya sekali. doa saya tetap, ya Allah jangan kau cabut nyawa aku sebelum lu nafsu utang aku, takut aku gantung. Iya, gitu. Harapan saya itu dia sudah verbal dan kita sudah berkomunikasi ke dia, mau bersih-bersih rumah nanti mau Kenapa Pak Ustaz nggak mau kesini ya Allah? Sampai saya mikir, maaf Pak, bukan suzon Pak Ustaz ya. Apa di dalam itu barang-barang itu ada beda haram atau beda apa? Oh, enggak. Saya enggak loh. Iya. Jadi takutnya ke situ malah Pak Ustaz. Enggak. Kok aduh ya Allah, ini gimana ya Allah, ini padahal enggak ada ya Allah. Sampai seperti itu saya memikir. Kita yang di kota gede ya, yang di kota gede itu yang saya jemput itu, kalau mengalir lihat, wah macam-macam sampahnya, tapi kita angkat semua kok. Semuanya kita angkat. Setelah sudah sampai di tempat, kita nanti kita pilih. Mana yang memang sudah nggak bisa kita olah, kita bakar ya kita bakar, nggak masalah. Mau gimana lagi ya? Tapi kita angkat semua. Itu pun kan makanya saya bilang ke anak-anak, ini bisa nih, ini besi nih, ini kayak bisa di ini, di apa recycle, ini bisa ini nih, ini buang, nggak bisa di ini. Kayak gitu sih. Kalau di kita itu ibaratnya kasarnya ya, kamu minta tolong untuk buangin sampahmu aja kita angkut kok. Gitu ya. Jadi ada di kayak di Rusunawa ya, di Rusunawa itu yang di Bantul dekat ATK itu di gedung B. Alhamdulillah, walaupun belum semuanya, tapi paling tidak 1 bulan sekali lah, itu pasti kami jemput sedekah mereka. Kita jemput, terus walaupun kayaknya kelihatan banyak ya, tapi setelah jadi uang mungkin cuma 100.000, kadang cuma itu. Saya cuma nggak ngerokok aja. Kalau mau ngerokok mah ngerokok aja. Aduh susah deh. Itu kalau kita mengkajinya dari sisi toleransi kan. Ya. Tapi kalau dari sisi kesehatan ya tetap nggak bisa. Ya. Dari ilmu kesehatan ya nggak ada orang yang ngerokok itu tidak mudarat, pasti mudarat. Ya, Padahal kalau minum kopi banyak pun mudarat banyak. Ya, setiap yang berlebihan kan pasti mudarat kan. Kopi banyak. Iya. Semua yang berlebihan kan pasti mudarat. Makanya itu saya pas ngambil nih, ya Allah. Mana ini ya Allah, ini ya Allah. Nah, nanya saya dengan diri saya. Wah, tapi saya butuh ya Allah. Ini bukan masalah mau gaya-gayaan, tapi masalah sudah ada kebutuhan. Karena dari segi ini saya mengeluarkan uang segini, dari segini mengeluarkan segini. Tapi kalau bayarnya ya Allah, dengan hari Minggu aja saya 4 kali berlipat. Hari Minggu ya Allah, insya Allah sudah bayar ya Allah, gitu kan. Nah kayak gitu terus saya bertanya. Nggak tahu. Ya, saya tuh urusan saya pokoknya hari Jumat. Pas saya Mbak ini nih, ya Mas, nanti ke situ dia datang. Ini pun hari Jumat datang. Ini itu tuh hari Jumat semua urusannya saya. Datangnya barang. Gimana ya Allah ini. ya, jadi memang terkena riba. Walaupun ada orang yang ingin menghindar darinya, dia pun ada bunyinya. Kita menyumbang sedekah ini. Kemarin karena kita di risalah ini nih, iya, tak modalin. Nah, kalian bayar cuman ini kan balik ke saya, kan saya tinggal balikin ke ini. iya kan? Gitu loh. Jadi intinya itu sebenarnya itu. Jadi kalian jangan melihat seolah-olah bank sedekahnya pro sama orang kaya. Enggak. Tetap kita terus apa aja sama rabinya di sana tuh yang biksu di sana tuh. Di sana ternyata ada dua agama. Boleh kan? Terus apa solusinya dari kita biksu itu? Ya solusinya kalau menolong, kalau ambil kapasitas bahan baku, maka ketemulah segmentasi pasar. Baru